Oke, selamat malam semuanya. Izin kami dari Kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait penugasan kami dengan judul proposal studi komparatif analisis profitabilitas laporan keuangan sebelum dan sesudah kenaikan PPN, kasus perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK. Next. Kami kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alif Alfa Hidayah Ferdinandus, kemudian ada Erika Nurrahmi, kemudian ada Rahmawati, dan ada saya sendiri Sonia Ekok Alfia, dan ada Wezulfriko Alfasa Siregar. Next. Oke, untuk yang pertama kami akan membahas terkait latar belakang. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, termasuk Indonesia. Selain itu, PPN juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap harga jual barang dan jasa. Di Indonesia sendiri, penyesuaian tarif PPN ini secara berkala dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk optimalisasi penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan tarif PPN yang diterapkan oleh pemerintah ini seperti yang terjadi baru-baru ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga membawa implikasi terhadap aktivitas ekonomi, yakni khususnya secara teoritis yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pada akhirnya berdampak pada volume penjualan perusahaan hingga kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan yang bergerak di sektor barang mewah merupakan salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal, terutama PPN ini. Hal ini dikarenakan barang mewah umumnya tidak termasuk dalam kebutuhan pokok, sehingga permintaan atas barang mewah tersebut lebih elastis terhadap harga. Dampak ini mungkin lebih terasa karena karakteristik barang mewah yang elastis terhadap perubahan harga dan sensitif terhadap kondisi ekonomi makro. Sehingga kenaikan harga akibat dari naiknya PPN berpotensi dalam menurunkan volume penjualan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang bergerak pada sektor barang mewah. Perusahaan barang mewah dengan strategi penempatan harga yang premium akan menghadapi tantangan unik ketika terjadi kenaikan PPN. Meskipun produk barang-barang mewah ditargetkan untuk konsumen berpenghasilan tinggi, kenaikan PPN dapat menggerus margin keuntungan jika perusahaan memutuskan untuk menyerap sebagian atau seluruh kenaikan tersebut agar harga jual tidak terlalu melonjak. Di lain sisi, jika perusahaan membebankan seluruh kenaikan PPN kepada konsumen, ada risiko penurunan volume penjualan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kenaikan PPN ini mempengaruhi kinerja keuangan, khususnya profitabilitas pada sebuah perusahaan barang mewah. Profitabilitas sendiri merupakan indikator krusial yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Dengan membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah kenaikan PPN ini, kita dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam rasio profitabilitas, seperti net profit, margin, gross profit margin, return of asset, atau return of equity. Perusahaan barang mewah sebagai salah satu yang menjadi objek yang menarik untuk dilakukan analisis dengan menggunakan metode studi komparatif, yakni studi yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja finansial entitas bisnis di sektor barang mewah. Next. Di sini rumusan masalahnya, yakni ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah sebelum dan sebelum kenaikan PPN. Yang kedua, yakni bagaimana profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK setelah kenaikan tarif PPN. Jadi kalau yang pertama sebelum, yang kedua ya ini yang sesudah. Terus yang ketiga ya ini bagaimana perbandingan profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK antara periode sebelum dan sesudah kenaikan PPN. Dan yang terakhir ada apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK akibat dari kenaikan PPN. Yang perlu kita ketahui bahwa PPN yang sebelumnya 11% jadi naik sekitar 1%, ya ini menjadi 12%. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, kemudian untuk menjawab rumusan masalah itu, terdapat tujuan penelitian pada proposal ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat profitabilitas subsektor pakaian dan barang mewah TBK sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN yang diukur menggunakan rasio net profit margin, gross profit margin, return on asset, atau return on equity. Kemudian untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK setelah kebijakan kenaikan tarif PPN menggunakan indikator rasio keuangan yang sama. Setelah itu, untuk membandingkan tingkat profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya kenaikan tarif PPN. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisa secara statistik apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK sebagai akibat dari perubahan kebijakan tarif PPN. Kemudian untuk manfaat penelitian pada proposal ini, yaitu yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memperkaya literatur di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam menjelaskan pengaruh kebijakan fiskal seperti kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap profitabilitas perusahaan di subsektor barang mewah. Kemudian, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah TBK sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan dan juga menyusun strategi yang adaptif pasca kebijakan fiskal. Next. Nah, untuk kajian pustaka yang kami gunakan dalam proposal ini, yaitu yang pertama, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, atau yaitu merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa. Pada tahun 2018, Mardiasmo menyatakan bahwa PPN dikenakan dalam setiap tahap jalur distribusi namun secara ekonomis ditanggung oleh konsumen. Nah, dalam konteks ini, Indonesia atau lebih tepatnya pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 atau yang dibahas pada proposal ini untuk kenaikan pada tahun 2024 sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian, profitabilitas dan rasio keuangan. Profitabilitas adalah salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Harahap, pada tahun 2020, profitabilitas mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset, modal, dan pendapatan untuk menghasilkan laba bersih. Nah, rasio-rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu yang pertama net profit margin atau NPM, mengukur presentasi laba bersih terhadap penjualan. Kemudian ada gross profit margin atau GPM, menggambarkan efisiensi operasional dari sisi biaya pokok penjualan. Kemudian ada return on asset atau ROA, mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir return on equity atau menunjukkan tingkat pengembalian kepada pemilik modal dari laba bersih yang dihasilkan. Nah, perubahan kebijakan ekonomi makro seperti kenaikan tarif PPN ini dapat mempengaruhi seluruh komponen perhitungan rasio-rasio ini. Sebagai contohnya, beban pajak yang meningkat dapat mengurangi laba bersih yang secara langsung akan menurunkan ROA dan ROE. Kemudian ada dampak PPN terhadap kinerja perusahaan. Pada tahun 2019, Suwandi menyatakan bahwa kebijakan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Kenaikan tarif pajak akan meningkatkan biaya yang ditanggung oleh konsumen atau perusahaan, tergantung pada struktur pasar dan kekuatan tawar perusahaan. Dan yang terakhir, pada kajian pustaka ini kami menggunakan penelitian terdahulu oleh Lastri pada tahun 2021, di mana Lestari melakukan penelitian terhadap perusahaan barang konsumsi setelah kebijakan kenaikan PPN pada tahun 2020. Dan hasilnya, Lestari menemukan bahwa terdapat penurunan signifikan pada rasio net profit margin yang mana hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mampu mentransfer beban kenaikan PPN kepada konsumen, sehingga margin laba mereka tergerus. Kemudian ada penelitian lain yaitu penelitian oleh Yusuf pada tahun 2020 di mana Yusuf meneliti dampak kebijakan fiskal terhadap sektor otomotif dan menemukan bahwa return on equity perusahaan-perusahaan besar mengalami penurunan tajam setelah kenaikan tarif pajak diberlakukan. Menurut Yusuf, perusahaan dengan struktur biaya tetap yang tinggi lebih rentan terhadap perubahan kebijakan pajak karena mereka tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan diri secara cepat.
atau adaptif. Nah, penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tarif PPN berdampak nyata terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik membahas dampaknya terhadap sektor barang mewah. Sehingga penelitian yang kami lakukan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada tujuan penelitian, variabel penelitian, serta model kerangka konseptual. Nah, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap profitabilitas perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah sebelum dan sesudah adanya kenaikan PPN. Profitabilitas ini merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dan kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Selanjutnya untuk variabel penelitian, ada dua variabel bebas independen, kenaikan pajak PPN, akibat perubahan kebijakan PPN yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk variabel terikatnya, ada tiga, yaitu ada ROA atau Return on Asset, terus ada ROE, Return on Equity, dan yang terakhir ada margin laba bersih. Terus untuk model konseptual kerangka, nah jadi untuk model konseptual kerangka ini saya singkat seperti kenaikan PPN ini yang dicetus oleh kebijakan fiskal pemerintah mengakibatkan biaya operasional meningkat serta ujungnya adalah menurunkan profitabilitas dari perusahaan. Oke, next. Selanjutnya alur pemikiran dan mekanisme dampak. Mekanisme dampak PPN terhadap profitabilitas. Untuk alur pemikirannya, pertama itu pemerintah menaikkan tarif PPN sebagai kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara, itu tujuan utamanya. Yang kedua, kenaikan PPN ini menyebabkan peningkatan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, terutama pada pembelian bahan baku, barang modal, dan biaya operasional lainnya. Terus yang ketiga, peningkatan biaya ini berpotensi menekan laba bersih perusahaan. Terus selanjutnya penurunan laba bersih tercermin pada indikator profitabilitas yang lebih rendah. Sehingga dengan menganalisis laporan keuangan sebelum dan sesudah kenaikan PPN, dapat diketahui bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap kinerja keuangan perusahaan barang mewah. Metodologi analisis ini perbandingan data laporan keuangan periode sebelum versus sesudah kenaikan PPN untuk mengidentifikasi perubahan signifikan pada kinerja keuangan perusahaan barang mewah. Selanjutnya, masuk ke jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian, penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif. Untuk karakteristik penelitian komparatif membandingkan profitabilitas sebelum dan sesudah kenaikan PPN. Penelitian kuantitatifnya menggunakan data numerik laporan keuangan untuk analisis statistik. Paradigma positivis, objektivitas, metode statistik, generalisasi berdasarkan sampel representatif. Untuk pendekatan penelitian, pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan deduktif dari teori dampak pajak ke analisis data empiris. Pendekatan ex post facto menganalisis peristiwa yang telah terjadi tanpa memanipulasi variabel. Untuk desain penelitian, kita menggunakan periode sebelum 1 tahun sebelum kenaikan PPN dan sesudah 1 tahun setelah kenaikan PPN, serta analisis multiple perusahaan barang mewah di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada strategi dan justifikasi penelitian. Studi kasus multiple menganalisis beberapa perusahaan barang mewah, memberikan gambaran komprehensif dampak kenaikan PPN, memperkuat validitas temuan penelitian. Terus untuk analisis longitudinalnya ada pengamatan perubahan profitabilitas dalam rentang waktu tertentu. Identifikasi tren dan pola perubahan. Titik intervensinya ada di tanggal efektif kenaikan tarif PPN. Untuk justifikasi pemilihan pendekatan, pertama ada objektivitas data,
laporan keuangan yang terstandarisasi dan objektif. Yang kedua, kemampuan generalisasi. Hasil dapat digeneralisasi untuk perusahaan sejenis. Yang ketiga, validitas statistik. Uji statistik meningkatkan kredibilitas temuan. Yang keempat, relevansi praktis. Hasil ini berguna untuk pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan. Poin terakhir, keterbatasan pendekatan. Untuk poin faktor eksternal, kita tidak dapat mengontrol variabel makroekonomi lain. Yang kedua, kompleksitas bisnis. Pendekatan kuantitatif mungkin tidak menangkap nuansa strategis. Dan yang terakhir, periode terbatas. Mungkin tidak mencerminkan dampak untuk kedepannya secara jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya adalah mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumen, bukan primer, subsektor pakaian dan barang mewah yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2024 hingga 2025. Nah, penentuan sampel dilakukan dengan cara menggunakan metode purposive sampling. Nah, metode ini merupakan cara menentukan sampel atau objek penulisan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, apa saja sih kriteria purposive sampling yang kami gunakan pada penelitian kali ini? Nah, rencananya adalah yang pertama, perusahaan merupakan penghasil keuntungan pada periode 2024 atau periode sebelum tarif PPN terhadap barang mewah itu mengalami kenaikan. Nah, hal ini ditunjukkan pada data keuntungan bersih dan net margin perusahaan yang memperlihatkan presentase yang positif. Nah, kriteria yang kedua adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan periode 2024 hingga 2025 secara lengkap dan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. Nah, data tersebut meliputi data apa saja sih? Data itu meliputi jumlah laba bersih, jumlah laba kotor, total aset, dan total ekuitas. Nah, dikarenakan tahun 2025 ini masih berjalan, nah setidaknya perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan minimal pada kuartal 1 pada 2025. Baiklah. Nah, berdasarkan kriteria dan sampel penelitian, maka diperoleh hasil melalui tabel pilihan, yaitu perusahaan subsektor pakaian dan barang mewah yang terdaftar di BI 2024 hingga 2025. Itu ada 24 perusahaan. Nah, sedangkan kriteria sampel penelitian yang tidak terpenuhi, yang pertama, perusahaan yang mengalami net loss pada tahun pelaporan 2024 sebanyak 8 perusahaan, kemudian perusahaan yang datanya tidak tersedia pada pelaporan 2024 sebanyak 7, dan perusahaan yang datanya tidak tersedia pada tahun pelaporan 2025 sebanyak 2. Nah, sehingga dari jumlah populasi dikurangin sampel yang tidak memenuhi syarat, sehingga didapat 7 perusahaan sebagai sampel penelitian. Nah, 7 perusahaan itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada PT Hardinata Abadi, kemudian yang kedua PT Trisula Tekstil Industries, PT Samkro Hyosung Adi Lestari, PT Soraya Berjaya Indonesia, Eratex Jaya, Eversign Textile Industry, Tivico Fiber Indonesia. Nah, 7 perusahaan ini yang akan menjadi sampel penelitian kali ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya terkait dengan sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama akan dibahas terkait dengan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dokumen, informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.
Dalam bukunya, Sugiono menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, biasanya melalui dokumen, laporan, atau literatur lainnya yang telah dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data di sekunder dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder empiris dan yang kedua adalah data literatur. Data sekunder empiris, kategori ini mencakup data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas seperti ROA, ROI, NPM, dan GPM. Rasio ini akan menjadi indikator untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan kenaikan tarif PPN. Yang kedua adalah data literatur. Ini selain data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan, peneliti juga memanfaatkan data literatur ilmiah untuk mendukung analisis pemahaman dari data sekunder empiris. Literatur ini mencakup jurnal ilmiah, kemudian hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap dampak kebijakan fiskal dan kinerja perusahaan, serta peraturan atau dokumen resmi pemerintah terkait dengan kenaikan tarif PPN. Yang selanjutnya adalah terkait dengan metode pengumpulan data. Dalam proposal kali ini, kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah studi dokumentasi, yang kedua adalah data literatur. Yang pertama, studi dokumentasi digunakan untuk meroleh data laporan keuangan perusahaan. Dokumen diperoleh melalui akses ke situs resmi dari Bursa Efek Indonesia maupun situs-situs resmi dari perusahaan. Data dikumpulkan, kemudian dianalisis, dilakukan perbandingan rasio profitabilitas dalam 2 periode, yakni sebelum dan sesudah kenaikan PPN. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan desain penelitian kuantitatif komparatif yang berfokus pada data historis dan analisis numerik. Yang kedua adalah yang kedua adalah studi kepustakaan. Selain dokumentasi, peneliti juga melakukan kajian pustaka terhadap literatur yang relevan. Kajian ini mencakup teori-teori mengenai profitabilitas perusahaan, dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja perusahaan, serta teori-teori lain yang mendukung penelitian ini. Literatur yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta regulasi pemerintah. Metode ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dalam merumuskan masalah dan mendukung pembahasan hasil penelitian. Menurut Sugiono tahun 2017, studi kepustakaan merupakan komponen yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi teoritis, konsep, dan referensi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.